Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, Satlantas Polrestabes Palembang akan memberlakukan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Handhead atau tilang lewat telepon genggam yang berlaku mulai bulan Februari 2026. Dan langkah ini dilakukan agar penegakan hukum di jalan raya ini dapat berlangsung secara transparan tanpa interaksi langsung di lapangan. Nah, untuk membahas mengenai kebijakan tersebut, kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada AKP Syahid Malik Ibrahim, merupakan Wakasat Lantas Polrestabes Palembang. Selamat pagi Pak Syahid, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Izin. Sehat kabarnya Pak Syahid untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, Mbak Dela. Alhamdulillah sehat ya, baik. Selain ada dari Kepolisian Wakasat Lantas Polrestabes Palembang, kita juga bersama pengamat transportasi dan guru besar dari Universitas Sriwijaya Palembang, Profesor Erika Buhori. Selamat pagi Erika, Profesor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat kabarnya Profesor pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, nanti kita akan mengajak pendengar ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Baik, dan kita mungkin sebelum ke Profesor Erika, kita ke AKP Syahid. Pak Syahid, untuk pemberlakuan dari tilang genggam ini yang kabarnya memang sudah mulai bulan Februari, ini seperti apa mekanismenya Pak Syahid? Benar Mbak Dela, untuk pemberlakuan ETLE handheld ini akan diberlakukan mulai bulan Februari, termasuk di dalam operasi keselamatan musi 2026 ini mulai tanggal 2 sampai tanggal 15 Februari, Mbak Izin. Baik. Boleh diperjelas Pak, ini untuk pemberlakuan tilang genggam ini sendiri, ini sudah berlaku mulai tanggal berapa? Apakah hanya berlaku di Kota Palembang saja atau di daerah lain juga sudah berlaku nih Pak Syahid? Benar Mbak Dela. Untuk sementara pemberlakuan tilang melalui HP ini diberlakukan di seluruh wilayah Provinsi Sumsel. Karena dari Korlantas melalui Ditlantas Polda Sumsel memberikan alat ETLE handheld ini kepada seluruh Polres Satlantas jajaran. Baik, boleh diceritakan Pak Syahid untuk latar belakang utama penerapan ETLE handheld ini di Palembang mulai 1 Februari 2026, kan sebelumnya kita juga sudah ada yang e-tilang ya Pak ya, melalui kamera. Apakah ini juga kurang dari pemberlakuan tersebut, akhirnya ada juga penerapan seperti tilang melalui genggam ini Pak? Benar Mbak Ella. Mirip seperti kamera ETLE statis yang sifatnya di lokasi yang sama, hanya bedanya untuk penerapan ETLE handheld ini bisa digunakan pada saat petugas itu patroli. Patroli kemudian menemukan pelanggaran, difoto dan dimasukkan di database. Demikian, Mbak. Boleh diceritakan juga nih Pak Syahid, perbedaannya paling signifikan antara ETLE handheld dengan tilang konvensional yang selama ini mungkin sudah diterapkan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat di Sumatera Selatan? Oh benar, untuk perbedaan paling signifikan karena ETLE handheld sendiri sifatnya mobile, dia bisa digunakan di semua tempat yang tidak tercover kamera ETLE statis. Misal di depan rumah sakit, kemudian di jalan-jalan simpang yang tidak ada kamera ETLE-nya. Hanya pada saat pelaksanakan, petugas melihat situasi kondisinya. Apabila cuaca tidak mendukung, tidak dilaksanakan tadi itu, Mbak. Kita mungkin ke Profesor Erika. Profesor, ini ada kebijakan terbaru nih dari pihak kepolisian mengenai penerapan ETLE atau tilang melalui handphone atau genggam ini seperti apa kalau Profesor mengamati dari kebijakan transportasi? Silakan Profesor. Ya, terima kasih. Ini salah satu bentuk lain untuk mengcover jangkauan dari ETLE yang statis. Karena kalau ETLE statis itu belum semuanya diinstal ke seluruh pelosok ya. Jadi memang perlu tambahan lagi
inilah mungkin terobosan dari kepolisian untuk mengatasi jangkauan yang belum tercapai ini. Di samping mungkin kelemahan lain juga masih ada untuk meningkatkan kemaksimalannya ini tadi. Yang terpenting adalah bagaimana performan indikator di sini kan mungkin untuk meningkatkan kepatuhan, ya kan, mengevaluasi pelanggaran. Nah, kita perlu lihat nanti setelah berapa hari uji coba, kira-kira berapa persen peningkatan kepatuhannya, berapa persen peningkatan penurunan daripada pelanggarannya. Jadi stick ke situ aja kita melihat ini, mengevaluasinya pada indikator-indikator yang akan kita lihat nantinya jangkauannya. Pada prinsipnya sejauh mana ini bisa menertibkan lalu lintas, itu yang perlu kita monitor. Gitu. Baik, Profesor. Kalau misalnya kita kan sudah banyak beberapa titik di wilayah Kota Palembang, lebih tepatnya ini etle kamera yang sudah ada ya, Profesor ya. Apakah menurut Profesor juga kurang maksimal sehingga adanya tilang melalui handphone ini? Kadang juga ada masyarakat yang bisa dikatakan masih bandel ya, Profesor ya, suka mencuri arus yang berlawanan arus atau juga tidak menggunakan helm dan lain-lainnya, Profesor. Iya, memang banyak sekali. Contohnya aja di dekat Unsri sini, yang berlawanan arus yang tidak mau lewat Padang Selasa itu banyak, lurus saja mereka. Terus kalau kita mau jalan, kita hampir tidak mengantisipasi ketemu mereka dulu yang marah, padahal mereka yang salah gitu. Nah, jadi di sini dalam hal ini kita dua-duanya membantu itu. Etle yang statis itu membantu juga, cuma titiknya banyak sekali. UUD itu ujung-ujungnya duit kan untuk menginstall itu kepada semua titik-titik tadi. Jadi pada titik-titik utama sudah ada etle-nya. Itu pun masih perlu kerjasama lagi karena pembacaannya tadi kan ini membaca plat nomornya atau kalau di Palembang BG-nya. Nanti kalau ada plat nomor yang lain B atau H atau F atau apa BA atau apa, itu juga belum tentu mereka itu hidup itunya platnya nomornya tadi, ya kan? Nomor yang direkayasa atau nomor dari yang lain itu bagaimana koordinasi kita sama daerah. Baik, kita kelemahan. Ya, kelemahan ini itu bisa di-cover juga dengan yang handheld ini. Handheld ini kan dia foto langsung ya, langsung bisa ketangkap gitu. Dan kita bisa mengantisipasinya. Namun posisi juga sangat menentukan. Karena pada saat itu monitor kan tidak boleh ada interaksi langsung sama pengendara nih. Jadi masa iya kalau dia ketangkap, coba Pak sini sedikit lagi, coba saya mau foto, kan nggak bisa begitu. Ini kan diambil diam-diam. Nah inilah yang kendala-kendala yang harus diantisipasi secara maksimal. Mungkin pakai handphonenya 2, barangkali satu posisi sini, satu posisi sana gitu kan. Dan memang ada kesulitan untuk mengambil posisinya, saya lihat di situ. Baik, Profesor, kita kembali ke Pak Wakasat Lantas Polrestabes Palembang, Pak Syahid. Tadi sudah disampaikan ini untuk kekurangannya mungkin setelah dari kemarin dan hari ini mungkin sudah menjadi catatan penting. Ini ada kekurangannya, apa saja yang dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut? Apakah dari handphone ataupun dari foto atau seperti apa nih Pak Syahid? Benar, apa yang dikatakan Prof. Erika benar Mbak. Untuk sementara kami masih menggunakan etle handheld ini, masih percobaan, hanya sifatnya edukasi kepada masyarakat, bukan untuk penindakannya. Apakah tujuannya? Bagaimana tujuannya? Tujuannya yaitu masyarakat bisa tertib tanpa harus kami tilang secara konvensional. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa etle ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ingin masyarakat itu tertib, mencegah materi terjadinya kecelakaan. Untuk kekurangannya yang benar disampaikan Prof. Erika bahwa etle handlers ini hanya terfokus pada plat Sumatera Selatan. Untuk plat yang di luar daerah Sumatera Selatan, kami masih berusaha mengaksesnya Mbak, karena database dari Korlantas dari pusat begitu. Baik,
Baik Pak Syahid dan Profesor, kita terima telepon dulu ya pagi hari ini. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgo di Banyuasin ya. Iya Mbak Dela. Silakan, di sini bersama Wakasat Lantas Polrestabes Palembang ada Bapak AKP Syahid Malik Ibrahim dan pengamat transportasi dan merupakan guru besar dari Universitas Trijaya Palembang ada Profesor Erika. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi Pak Syahid dan juga Prof Erika. Selamat pagi. Ini menarik Pak Syahid ya terkait dengan Etley. Saya mendukung penuh nih kalau terkait dengan hal ini, karena memang saya sering sekali tuh melihat konten-konten yang dibuat oleh anggota Bapak ya, terutama dari Lantas Palembang itu menarik ya, mengedukasi masyarakat untuk disiplin lalu lintas, terutama di Palembang ini di beberapa sudut kota bahkan di jalan-jalan utama juga masih banyak ternyata masyarakat kita yang belum sadar terkait dengan keselamatan bersama. Contoh seperti melawan arus lah, ini yang paling sering sekali terjadi ya. Itu kadang-kadang polisi yang menindak saja itu masyarakatnya masih ngeyel ya. Apalagi kita sebagai masyarakat sipil juga kadang-kadang nggak munafik Pak Syed ya. Kadang-kadang saya pun jengkel gitu ya. Terutama karena saya tinggal di Banyuasin, itu di perbatasan antara Banyuasin ke Palembang gitu ya. Jadi kan kalau dari Palembang itu kalau mau ke Banyuasin seharusnya kan putar balik dulu tuh di depan terminal Alang Lebar itu. Nah, tapi nyatanya banyak sekali tuh mobil, motor kadang-kadang yang mau tembak lurus aja di persimpangan 3 itu. Jadi ujung-ujungnya agak crowded ya. Jadi yang dari Banyuasin mau belok ke kanan kadang-kadang harus nunggu dulu motor yang melawan arus. Kemudian juga seperti di Nurdin Panji itu juga beberapa ruas jalan yang tikungannya itu kadang-kadang juga menurut saya sih nggak harus nggak ada putar balik di situ ya. Jadi kadang masyarakat juga, saya juga bingung mungkin karena malas mau putar balik jauh, jadi putar baliknya di situ merelakan nyawanya mungkin hilang karena harus melawan arus pun dilakukan. Nah itu mungkin terkait dengan hal itu saya mendukung penuh terkait dengan Etley. Mungkin harapannya masyarakat lebih sadar meskipun sih kadang-kadang susah juga sadarnya mungkin Pak Syahid ya. Nah kemudian ke Prof Erika, Prof ini saya mau ngeluh sama Prof Erika nih. Prof ini, saya mendukung penuh kebijakan Prof Erika, kadang-kadang suka nyanyi ya, tapi kadang-kadang nyanyian kita juga sering nggak didengar ya. Kan saya juga sempat nanya tuh sama Prof Erika di beberapa kesempatan di RRI juga. Kebetulan juga ada narasumber lainnya tuh Mbak Dela, saya lupa, tapi berhubungan dengan lahan parkir dan berhubungan dengan terminal Alang Lebar. Ini kalau boleh saya ingat, saya update lagi Prof Erika ya. Jadi kan dulu saya juga pernah bilang, mungkin Prof masih ingat tuh, aktivitas kendaraan angkot itu Pak Syahid ya, itu kan aktivitasnya nggak lagi di terminal itu, tapi sekarang aktivitasnya banyak di depan ruko, bahkan parkirnya mereka tuh di atas trotoar. Jadi kalau dari arah Palembang mau ke KM 12 itu di sebelah kanan setelah pom bensin, wah itu banyak banget angkot yang ngetemnya di situ. Nah benar kata Prof Erika, itu nggak beres-beres, bahkan sampai hari ini pun berapa kali ganti narasumber di RRI terkait dengan menertibkan angkot yang seharusnya di tempatnya itu nggak bisa Prof. Sampai hari ini pun bahkan saya berangkat pagi tadi pun juga masih banyak aktivitas angkot yang ngetemnya di situ. Sebenarnya saya sebagai masyarakat juga ya paham lah, mungkin angkotnya kalau mau masuk ke terminal kejauhan atau mungkin warga yang mau naik angkot juga kejauhan. Tapi namanya aturan Prof ya, jadi kan seharusnya ditegakkan karena memang kan gunanya trotoar itu untuk para pengguna jalan kaki. Apalagi saya rasa yang punya ruko juga ya serba salah juga kalau halaman tempat mereka jualan itu digunakan sebagai tempat ngecek angkot. Nah itu mungkin itu. Nah ini harapannya ada Pak Syahid mungkin bisa meneruskan juga nih ke pihak terkait Pak, untuk bisa menertibkan angkot-angkot yang parkir di atas trotoar jalan itu. Baik. Terutama kan itu bukan tempat mereka untuk ngecek. Baik, terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Mungkin langsung boleh langsung ditanggapi. Sebelum ke Profesor kita ke Pak AKP Syahid. Silakan Pak Syahid. Benar yang dikatakan tadi Mbak, untuk kami tekankan kembali Mbak, kayak apa sih handle ini? Karena menurut kami ini termasuk baru di Palembang, baru pertama, baru dilaksanakan. Yang kami laksanakan yaitu kami patroli Mbak, kita melihat, kemudian kita memotret, memfoto kendaraan maupun pelanggarnya yang terlihat, yang kasat mata, tidak menggunakan helm, melawan arus yang seperti dibilang Mas tadi, kemudian yang bonceng 3. Kenapa sih mereka kami bilang? Ya kami peduli sama mereka. Apabila mereka kecelakaan, apabila mereka mendapat musibah, fatalitas yang diderita akan lebih
arah. Makanya kami sarankan masyarakat dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, pakai helm, bonceng satu, kemudian tidak melawan arus. Terus apa sih mekanisme pelanggaran ini apabila si yang punya mobil motor tidak merasa melakukan pelanggaran? Seperti tadi Mbak, kami foto motornya atau mobilnya bersama orangnya. Kami foto pelanggaran tidak memakai helm, kami konfirmasi, kami kirimkan surat kepada alamat yang tertera di STNK maupun BPKB. Setelah 7 hari diberikan kesempatan bahwa Pak, saya tidak melakukan pelanggaran, Pak, mobil ini saya jual, Pak, motor ini sudah saya gadai. Itu tadi pembelaan mereka pada saat tilang tadi. Jadi kami tidak akan menilang apa yang mereka tidak lakukan. Terus mereka berhelak, kenapa kami tidak mau? Ini buktinya, ini fotonya ada, ini jelas-jelas anak ibu, ini anak bapak. Nah seperti itu Mbak. Baik, dari Profesor Erika mungkin boleh ditanggapi Pak Virgo Banyuasin tadi Profesor, silakan Prof. Ya, ya, terima kasih Pak Virgo. Jadi saya juga sepakat, kita mendukung sekali dengan adanya Etle handheld ini, jadi mobile Etle gitu ya, bukan statis. Jadi terutama untuk mengedukasi dia bermanfaat. Tapi mungkin kalau untuk meningkatkan indikator kepatuhan, indikator penurunan pelanggaran mungkin masih agak jauh ya, agak lama. Tapi yang jelas sekali ini tadi kata Pak Said ini bukan buat nakut-nakutin. Kalau saya sepakat, nggak apa-apa buat nakut-nakutin. Memang kita harus takut-takutin masyarakat, Pak. Yeah. Memang kita harus takut-takutin masyarakat. Jadi kalau kita sebarkan sampai ke pelosok, mereka tahu ada yang melihat mereka. Mereka tahu ada yang, ya sebetulnya bagi pelanggar-pelanggar itu Tuhan aja yang melihat, terus mereka nggak takut, apalagi cuma alat ya. Tapi apa salahnya kita ini kan, kita gencarkan ini. Nah satu lagi usul saya Pak, kalau perlu membuka, kan tadi Bapak mengambil itu picture-nya gitu ya, apa videonya gitu ya, terus masukkan ke data. Kalau bisa membuka akses juga untuk masyarakat. Saya kalau ada pelanggaran itu refleks aja Pak. Saya foto. Yang aneh-aneh perilaku saya foto, tapi saya simpan sendiri dan saya sendiri sudah nggak tahu lagi di mana, banyak sekali foto-foto pelanggaran itu. Nah, mungkin kalau ada buka ya, jadi ada buka kanal khusus, misalnya ini nomor sekian gitu. Jadi otomatis kalau kita ini langsung kirim gitu, nggak perlu kita kenal atau tidak siapa Satlantas, siapa Kapoldanya, tapi semua masyarakat bisa mengakses itu. Saya pikir itu akan lebih efektif lagi untuk menakut-nakuti, tanda kutip ya Pak ya, menakut-nakutin tadi supaya orang tahu kalau ini mereka ditonton, dan kalau perlu di display, rutin di display untuk di lampu-lampu merah, ada sistem informasi untuk mendisplay itu ya, kita display ini bentuk pelanggarannya supaya orang tahu gitu ya. Baik. Itu satu. Yang kemudian tadi yang kedua dari Pak Virgo tadi, ya saya ingat Pak yang itu, yang banyaknya di parkir ini alang-alang ya. lebar di terminal itu ya Pak ya, ada di trotoar, ada di depan ruko gitu ya. Ini sebetulnya tidak bisa selesai oleh polisi sendiri. Ini selesainya hanya dengan kerjasama dengan Dishub gitu ya. Nah, Dishub kota ini kan mereka membuat rute. Nah, yang belum dilakukan adalah integrasi itu yang mudah, yang nyaman. Misalnya mengantarnya dengan mobil di terminal, ya kan? Tapi tidak masuk ke terminal, opletnya itu di luar gitu, atau di seberang yang agak jauh lagi dengan bus bus yang agak lebih besar. Terus mereka akan mengganti bus jalan jauh, mungkin ada 1000 meter barangkali. Dengan jalan jauh dan muter itu mereka nggak mau, akhirnya si oplet tadi mendekati marketnya gitu kan. Jadi supply and demand ketemu di situ. Ya kita ketemu di sini deh, di trotoar, ketemu di halaman ruko. Nah ini indikator yang harus dipegang oleh dinas provinsi kota, dinas perhubungan kota gitu. Indikatornya adalah apakah integrasi modanya tadi sudah mudah, apakah berhadap-hadapan, dan kalau ada pelanggaran, kalau kita ganti itu dipermudah dengan berdekatan, rute satu dengan yang lainnya, integrasinya bagus, itu akan insya Allah masyarakat tidak mau juga naik di atas trotoar,
dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan lupa, bukan integrasi itu antar angkutan umum satu dengan angkutan umum yang lain, tapi banyak juga yang drop off ya. Jadi di drop, turunkan di sana. Naik mobil pribadi atau nebeng mobil teman. Jadi ada tempat ya yang bisa mobil pribadi parkir gitu, atau motor pribadi parkir, atau paling tidak merapat. Tapi kalau di trotoar di mana mereka mau parkir, itulah yang mengganggu, jadi aktivitas lalu lintas jadi macet. Nah, jadi Pak Virgo, kita sama-sama penyanyi nih, kita nyanyikan terus lagu ini ya, protes ini maksudnya. Jadi supaya orang-orang dengar gitu, supaya sekali-sekali juga bisa dengar gitu. Baik. Jadi saya akan sampaikan juga nanti kepada teman kita Pak Agus, Kepala Disub Kota, mudah-mudahan integrasi moda tadi lebih diperhatikan, terutama sekarang sudah ada Dirjen Integrasi Transportasi Antar Moda. Jadi sudah ada dirjennya. Mudah-mudahan mereka bisa berkomunikasi dengan dirjen itu. Terima kasih. Baik, kita terima telepon kembali, Prof. Dan ini untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan di 369977. Pro 1, selamat pagi. Halo, Pro 1, selamat pagi. Baik, nampaknya terputus ya. Kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 369977. Pro 1, selamat pagi. Halo, Pro 1, selamat pagi. Halo. Halo, dengar suara saya, Pak? Ya, dengan siapa di mana, Pak? Saya Dimas di Skip, Pak. Pak Dimas di Skip. Halo? Iya, Mbak. Ya, silakan Pak Dimas. Iya. Pertanyaan saya ini, Mbak. Ini kan juga kan membahas tentang LTM Hill kan. Saat ini juga kan kata itu ada juga operasi keselamatan musik 2026, Pak. Yang jadi ingin saya tanyakan itu kapan dan di mana ya, Pak? Yang itu, Mbak. Untuk operasi keselamatan musik 2026 itu kapan, Mbak, akan dilaksanakannya, Mbak? Baik, segitu saja Pak Dimas. Oke, segitu Baik, aja, Mbak. terima kasih Pak banyak, Mbak. Dimas. Baik, silakan mungkin kita ke Pak Sidik, boleh ditanggapi terlebih dahulu dari Pak Dimas di Palembang. Terima kasih Mbak Ida. Oh iya Pak Dimas, izin untuk menyampaikan kembali operasi keselamatan 2026 ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 2 Februari sampai dengan 15 Februari. Terhitung 2 minggu Pak Dimas. Apakah setelah operasi ini kami berhenti untuk melakukan sosial? Tidak. Hanya pada saat operasi ini kami melakukan peningkatan skalanya. Pada saat jam pagi, siang, sore, kemudian malam, kami akan tingkatkan. Mungkin dengan patroli, kemudian pengaturan terhadap titik-titik rawan kecelakaan, Mas Dimas. Berarti dimulai hari ini ya Pak Sidik ya? Iya Mbak Dea. Pak Said, Ya. mohon maaf sebelumnya. Pak Said dan Profesor, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Halo. Halo, Pro 1, selamat pagi. Iya, pagi. Pagi, dengan siapa di mana nih Mbak? Dengan Siti Mbak Siti di kilometer 7. Di kilometer 7. Silakan, di sini ada Profesor Erika dan ada Bapak KP Syahid Malik Ibrahim. Silakan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana proses penindakan dari saat pelanggaran terekam sampai surat diterima oleh pelanggar atau pengendara tersebut? Kalau seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Siti untuk teleponnya pagi hari ini. Mungkin Pak AKP Syahid langsung ditanggapi Pak. Benar, seperti yang tadi disampaikan untuk Mbak Siti tadi ya. Bagaimana jika pemilik kendaraan itu merasa tidak melakukan pelanggaran atau tidak merasa melakukan tidak pakai helm atau tidak pakai sabuk pengaman? Pada saat kita merekam itu, kita memfoto plat kendaraannya, pelanggarnya yang tadi tidak memakai helm, bergonceng 3, kemudian melawan arus, yang intinya menyebabkan fatalitas pada kecelakaan lalu lintas. Untuk pada saat dikirimkan surat, kami berikan waktu 7 hari kerja untuk verifikasi. Apakah Pak Said ini benar nggak sih kamu melakukan pelanggaran? Oh, saya tidak. Itu udah saya berikan ke gadai atau saya jual lagi kendaraannya. Buktinya mana jual kendaraan atau gadai? Ini Pak saya lampirkan. Jadi pada saat diverifikasi tidak dilakukan tilang. Dilakukan tilangnya pada saat pemilik kendaraan selanjutnya dibuktikan dari surat jual beli segala macam. Pun demikian pada saat mereka mengelak berdasarkan mereka tidak memakai kendaraan, tapi anaknya ini memakai, bahwa
terbukti di foto, terbukti di ada kami melakukan tempat dan waktunya itu, Mbak. Hmm, baik, baik kita kembali ke Profesor Erika. Profesor yang tadi Prof sampaikan bahwa pihak polisi harus membuka suatu situs atau channel lah ya yang bisa diakses oleh masyarakat agar masyarakat juga tahu siapa-siapa saja yang melanggar lalu lintas di Kota Palembang. Apakah itu juga bentuk dari sanksi sosial? Mengingat masyarakat ini lebih takut dari sanksi sosial daripada penerapan peraturan mungkin atau sanksi yang ada di kepolisian, Profesor. Ya, memang tadi yang keduanya itu bahwa itu juga bisa di-display gitu ya. Tapi yang pertamanya adalah membuka, misalnya kayak saya kalau lihat pelanggaran itu langsung saya foto, saya bisa kirim. Bukannya ke Japri ke Pak Said, bukan, tapi kirim ke ada kanal khusus, nomor khusus yang bisa kita kirim, masyarakat kirim. Jadi ini meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengedukasi pelanggaran tadi biar tidak lagi terjadi. Itu seperti itu. Nah, kemudian saya juga berpikir ya, tidak salahnya menambah kamera yang tersembunyi. Jadi spotlight itu tersembunyi. Saya ingat waktu saya jalan dari Belgia Selatan sampai ke Denmark. Jadi kita ada survei begitu ya. Jadi kita jalan ke sana pakai mobil teman. Ya, kita sudah kasih bensin, kita sudah ini, rasanya sudah selesai gitu ya. Tapi ternyata ketika pulang, kasihan banget. Saya kena 200 euro lagi katanya. Kenapa? Ternyata ada kamera tersembunyi, jadi dari jalan tol untuk ada keluar jalan tol itu kan kecepatannya kan harus menurun. Bukannya jalannya 80 terus 80 terus kencang gitu ya. Menurun bisa jadi 50, bisa turun lagi 30. Jadi setiap batas kecepatan tadi harus menurun, itu dikamerakan. Ya kita nggak bisa ngelak katanya langsung dengan foto wajah kita dan kecepatan yang diukur ya. Nah, itu ada di spotlight itu tadi, di kamera yang tersembunyi tadi. Dan sudah 2 kali saya mengalami yang seperti ini dengan orang-orang yang berbeda, teman-teman saya yang berbeda di sana, dan memang harus bayar gitu ya, langsung dikirim surat dan mohon maaf Pak Said itu tidak pakai konfirmasi. Langsung ya? Tidak pakai, langsung ditindak aja. Nah ini baik benar kita ya, mau mengedukasi, konfirmasi dulu, ngaku dijual lah, ngaku di apalah, disembunyiin, ini enggak. Pada saat itu Anda yang mengendari, padahal mobilnya mobil sewa loh, mobil rental misalnya. Mobil rental pun yang tanggung jawab orang yang punya rental pada saat itu gitu. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kita harus mengedukasi masyarakat seluas-luasnya, menambah kamera yang tersembunyi untuk di jalan tol, kemudian keluar jalan tolnya jangan terlalu ngebut, kemudian ada lagi menambah kamera lagi untuk yang pelanggaran-pelanggaran tadi. Pelanggaran itu banyak banget. Ada yang kemarin saya sampai lihat bertiga, ada anak kecil, ibunya duduk di belakang tanpa helm, bapaknya mengendara motor tanpa helm, anaknya apalagi tanpa helm, berdiri di antara bapak dan ibunya, dipegang asal-asalan. Aduh, goncangan sedikit aja ini bisa mati ini si anak ini jatuh. Lanting. Nah, yang seperti ini kan harus diedukasi orang-orang yang seperti ini kalau dia salah. Jadi motor itu tidak tahu dia salah. Misalnya dia harus jalan di sebelah kiri, motor nggak tahu itu kalau dia harus jalan di sebelah kiri, kalau dia mau belok kanan baru dia ke kanan. Motor nggak tahu itu kalau dia harus lewat sebelah kiri. Nah, dia di sebelah kanan atau di tengah dengan pelan. Kemudian ketika kita mau lewat lampu merah, motor itu sudah sampai di tengah jalan. Pernah kan Pak saya lihat ya, di tengah jalan sudah motor itu. Ramai sekali di tengah jalan, berombongan mungkin ada 20-30 di Sudirman, di simpang Angkatan 45, di mana saya pernah lihat begitu. Nah, ini kalau ada kamera ya, kameranya itu harus dikirim kepada mereka-mereka yang salah ini. Biasanya kamera kita saya lihat di alang-alang lebar di Balai Transportasi Darat itu lengkap sampai seluruh Palembang, bisa kelihatan sebetulnya yang melanggar itu. Jadi benar-benar penting sekali kita mengedukasi terutama motor, walaupun mobil juga banyak yang salah, tapi motor
mungkin mereka tidak belajar atau tidak memperhatikan bagaimana cara bertransportasi yang benar. Baik. Baik, Profesor dan Bapak Syahid, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Dengan siapa di mana ini? Pak Andre di Kertapati. Pak Andre di Kertapati. Silakan Pak Andre. Selamat pagi Pak Said dan Ibu Erika. Selamat pagi, silakan. Oke, Selamat baik. pagi. Yang mau saya tanyakan terkait Etle and Health ini bisa diterapkan di semua titik, Bu, atau ada titik-titik tertentu yang menggunakan Etle and Health ini? Mhm. Baik, segitu Aja. saja. Baik, terima kasih Pak Andre yang ada di Kertapati. Mungkin Pak Syahid boleh langsung ditanggapi Pak Syahid. Benar Pak Andre, untuk handle ini bisa diterapkan di mana saja. Pun demikian, petugas kami melakukan patroli apabila ditemukan pada saat patroli pelanggaran, itu akan difoto, dimasukkan ke database-nya, baru akan dikonfirmasi untuk alamat yang tertera di registrasi kendaraannya. Bagaimana sih handle ini kita gunakan? Yaitu pada saat ketemu langsung, melihat langsung yang kasat mata Pak Andre. Yaitu tadi, mungkin dari tidak memakai helm, apalagi melawan arus. Benar yang dikatakan Prof. Erika, kami fokus pada pengendara roda 2 karena banyak korban jiwa dari pengendara roda 2 tadi itu. Mulai dari awal tidak memakai helm, pada saat berkendara pun melawan arus. Demikian Pak Andre. Baik, ada pertanyaan masuk dari Pak Boni di Kebun Bunga. Mau tanya ke Pak Wakasat, apakah ada masa sosialisasi atau juga toleransi sebelum penindakan penuh ya Pak dilakukan Pak? Atau sudah ditindak penuh mulai hari ini? Silakan Pak Syahid langsung ditanggapi. Terima kasih Mbak Dela. Benar Pak Boni, kita mulai hari ini berbarengan dengan operasi keselamatan musi 2026 mulai tanggal 2 hari ini, Senin, sampai tanggal 15 Februari 2 minggu. Untuk tadi Pak Boni, kami melaksanakan etle handed, pun demikian kami juga melaksanakan etle statisnya. Oh, ini untuk sosialisasi sendiri sudah sejauh ini sudah kemana saja nih Pak? Untuk apakah dari ke sekolah-sekolah juga atau ke mana nih Pak Syahid? Oh iya benar Mbak Dela, menanggapi dari Pak Boni tadi. Sosialisasi sudah kami laksanakan dari mulai sekolah-sekolah, mulai dari media sosial, dalam hal ini Instagram, TikTok, YouTube, kemudian mulai juga kami melaksanakan terdekat tetangga, keluarga yang berada di Palembang. Baik, ada WhatsApp kembali masuk dari Pak Jaka di Kalidoni. Kalau terjadi kesalahan sistem, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana proses pemulihannya Pak? Bagaimana cara pengendara bisa memberikan klarifikasi? Silakan Pak Syahid. Benar Mbak Dela, benar sekali. Seperti yang tadi disampaikan, bagaimana apabila pemilik kendaraan tidak merasa melakukan pelanggaran, kami akan mengirimkan surat berdasarkan registrasi kendaraan, by name, by address. Bagaimana sih by name, by address itu? Yaitu alamat yang dikirimkan seputaran di Palembang, khususnya bagi pelanggaran yang kasat mata tadi Mbak. Apabila tidak merasa melakukan pelanggaran, diberikan kesempatan 7 hari kerja. Apa alasannya, apa buktinya, kemudian kami akan verifikasi konfirmasi, benar nggak? Tapi bukti untuk tilangnya benar kok, ini anak Bapak, ini istri Bapak, ini Bapak sendiri loh. Gitu, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan kembali masuk dari Pak Rizky di Pusri ya. Untuk Profesor Erika, katanya izin bertanya, Prof. Ini kan di seputaran JM Sukarami itu ada kamera etle ya, Profesor ya. Tetapi masyarakat masih banyak yang melanggar lalu lintas, kadang tidak berhelm. Nah, mungkin dari Profesor apa yang mungkin harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar jangan ada etle terus juga kamera mobile, tapi masyarakat masih ngeyel. Silakan Prof. Ya, satu-satunya adalah penegakan hukum. Ya, hukum harus ditegakkan. Jadi kalau yang melanggar itu lolos, ya yang lain akan ikut-ikutan lolos gitu. Jadi bukti sudah ada, ya ditegakkan hukum aja. Makanya saya kasih contoh waktu di Belgia itu mereka tidak diklarifikasi, tidak ada alasan ini foto kamu, kirim alamat, denda sekian, selesai gitu. Jadi kelihatan kita itu lebih pinter, tanda kutip ya, lebih pinter yang melanggar daripada yang menghukum. Dipinter-pinterin sama mereka, Pak. Jadi banyak alasan, banyak kriteria mereka untuk lolos dari ini. Lolos dari penegakan hukum. Ya benar Pak Rizky, harus ada law enforcement. Jadi cara penegakannya adalah benar-benar ada yang terhukum.
Kalau tidak ada yang terhukum dan tidak didisplay, tidak ditakut-takutin masyarakat dengan hukumannya tadi, itu tidak akan terjadi. Jadi misal contoh ya, saya punya teman, suaminya tuh suka melanggar, lupa pakai seat belt. Bener-bener jalan rupanya etle ini, ketika bayar pajak kena denda dia. Siap. Nah itu kan takut, kapok kan. Nah, walaupun dia tidak ditakut-takutin, masyarakat tidak di show yang itu ya, nah, harusnya disosialisasikan kesalahan itu gitu. Baik, Profesor dan Pak Syed, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung kembali. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad Irwan. Ini Bapak Ibu narasumbernya dari kepolisian, Mbak Dela. Satunya dari Wakasat Lantas Polrestabes Palembang dan satunya pengamat transportasi ada Profesor Erika. Silakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Saya dari Jawa Barat nih, anak buahnya KDM, Pak. Di sini tentang masalah lalu lintas di sini, Pak. Lalu lintas itu kan berlaku untuk semua, kan. Baik aparat, rakyat juga berlaku. Cuman kalau pelanggar lalu lintas menangani yang berbeda di sini. Ini Pak, memang enak. Saya selama membawa kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, belum pernah yang namanya ditilang. Apalagi sekarang ada istilah-istilah elektoral. Awam sama sekali, karena saya belum pernah itu kan. Seperti itunya. Jadi itu dia ada, karena apapun juga, setiap sudah dipersiapkan. Soalnya seperti gini Pak, bok keluar kota umpamanya dari luar provinsi, bawa bok otomatis kan pertama kendaraan persiapkan dulu, cek lap kendaraan, kalau surat-surat jelas bukan hasil dari STNK kan, kalau bawa mobil bok apa ya. Nah itu yang namanya ketika di perjalanan ada operasi kan, kalau kepolisian menghargai, menghormati, terima kasih Pak, selamat jalan sampai itu enak rasanya. Jadi keselamatan jalan tergantung dari kita sendiri, itu yang pada pengalaman saya belum pernah. Yang kalau ini Pak, saya juga pernah Pak begini, pernah menegurkan sang anggota Poli, tapi dia tidak menggunakan pakaian dinas, lagi pakaian biasa, tidak pakai helm. Kata sebagian, kenapa Pak nggak pakai helm? Kan gitu kata saya. Sampai dia tidak terima. Saya baca secara baik-baik kan, kenapa Pak nggak pakai helm? Kan gitu. Wah, dia mencok-mencok apa dan sebagainya. Nah, setelah itu saya laporkan aja kepada pihak kesatuannya. Akhirnya dia ditinang. Nah, bagaimana? Salah tidak Pak kalau saya misalkan menegur seorang anggota dengan cara baik, walaupun tidak menggunakan seragam Pak. Nah, ini saya kan, apakah umpamanya seorang anggota Polri atau TNI tidak menggunakan pelanggaran, tidak menggunakan seragam, apakah itu yang terhukumnya pihak Polspam atau bagaimana? Menjelaskan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mungkin Pak Syed langsung ditanggapi Pak, silakan. Izin Mbak Dela, untuk pertanyaan bagaimana tadi yang saya dengar? Kalau seandainya ada masyarakat yang Irwan menyampaikan boleh nggak menegur anggota tentara, polisi maupun ASN yang melanggar aturan. Baik, Mbak. Ya, yang melanggar aturan. Misalnya ada masyarakat yang menegur pihak berwajib yang pada saat mereka melanggar aturan, itu boleh tidak masyarakat awam ini menegurnya Pak Syahid? Pak Irwan, boleh sekali. Malah kami di polisi Satlantas, kami akan menilang. Pun demikian mau itu anggota, karena mereka sama di mata hukum. Ini amanah undang-undang lalu lintas kepada semua masyarakat, termasuk ASN, TNI, Polri, semuanya Pak Irwan. Kalau mereka kemudian atau Pak Irwan melaporkan, kami sangat terbantu karena ada mekanisme. Mereka akan dihukum secara kode etik, secara sidang disiplin Pak Irwan. Pun demikian pelanggaran akan kami masukkan. Seperti itu Pak Irwan. Baik, sudah dijawab langsung bersama Pak Syahid. Pak Syahid, kalau untuk jumlah personil yang pada saat melakukan tilang mobile ini, berapa banyak personil yang akan diturunkan setiap harinya Pak Syahid? Benar Mbak Dela, untuk personil kami bergabung dengan Ditlantas Polda Sumsel. Untuk di Polrestabes Satlantas sendiri, termasuk yang di lapangan, itu ada sekitar 80 orang Mbak Dela. Hanya untuk penggunaan etle handletnya itu terbatas di 2 unit Mbak Dela. Di mana saja mungkin bisa diinformasikan Pak Syahid? Iya betul Mbak Dela. Untuk kami fokuskan di titik-titik rawan laka di sekitaran Jenderal Sudirman, kemudian di sekitaran Jalan Soekarno Hatta, begitu Mbak Dela.
Baik, jadi ini sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat dan masyarakat juga sudah mendapatkan informasi ya. Mungkin yang jadi catatan juga dari pihak kepolisian Pak Said, mungkin untuk langkah ke depannya apa yang akan dilakukan kembali Pak Said? Benar Mbak Dela, prioritaskan edukasi, kemudian preventif, penindakan kami laksanakan tahapan terakhir. Kenapa? Kami memiliki harapan kesadaran masyarakat itu tumbuh dari diri mereka sendiri. Untuk apa? Untuk keselamatan mereka, untuk kelangsungan hidup mereka, untuk masa depan anak-anak mereka, begitu Mbak Dela. Baik Pak Said dan Profesor, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung, Pro 1, selamat pagi. Baik, nampaknya terputus ya. Silakan yang ingin bergabung kembali, tentunya yang ingin mendapatkan informasi lainnya juga di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Ada pertanyaan masuk kembali dari Pak Ajis di Sukabangun. Selamat pagi, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tilang mobile sendiri, apakah ini juga berlaku ke jalan-jalan yang bisa dikatakan tidak banyak orang yang laluin? Misal contoh seperti Nurdin Panji, itu kan hanya jalan lalu lintas tembusan ya, bukan jalan protokol. Apakah juga di situ akan diberlakukan tilang mobile? Silakan Pak Syed dari Pak Ajis di Sukabangun. Benar Mbak Dela, karena sifatnya ini mobile, pasti kami akan ke sana. Hanya untuk frekuensinya tidak sebanyak di titik rawan laka, kemudian rawan pelanggaran Mbak Dela, yang tadi saya bilang di Jalan Jenderal Sudirman, di Soekarno-Hatta, begitu Mbak Dela. Kembali kita ke Profesor. Profesor, mungkin Profesor juga bisa memberikan catatan ini kepada pihak kepolisian Prof ini agar tilang mobile ini juga dapat maksimal berjalannya. Silakan Profesor. Mohon maaf suaranya kurang jelas, Mbak. Sekarang kedengeran Prof? Jelas Prof? Iya. Nah, Iya, mungkin tapi putus-putus. ya baik, mungkin Profesor juga bisa memberikan catatan kepada pihak kepolisian ya, ini untuk agar tilang mobile ini bisa dapat berjalan secara maksimal dan tentunya juga masyarakat patuh dengan peraturan lalu lintas saat ini. Silakan Profesor. Ya, tentunya dalam waktu 2 minggu ini di sini bisa kita lihat uji coba strategi-strateginya yang paling efektif untuk dilakukan etle mobile ini ya. Nah, kalau kita lihat posisinya itu yang saya sarankan tadi. Kadang-kadang posisinya tidak tepat sehingga tidak terbaca plat nomornya tadi. Jadi mungkin ada dalam satu rombongan itu ada 2 kamera barangkali yang bisa diambil 2 angle ya, dari sudut satu dengan sudut yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua tadi kita perlu penegakan hukum. Ya, walaupun dalam hal ini penegakan hukum itu yang terakhir karena ini masa sosialisasi. Tapi nggak apa-apa, ditakut-takutin dulu. Dihukumnya ya jelas bukan hukum penjara, bukan hukum yang berat. Tapi kita catat dan kita sosialisasikan bahwa ada yang salah, bahwa yang begini salah. Sekarang ini saya lihat pengetahuan baik buruk benar salah itu sudah nggak ada lagi di masyarakat, di kendaraan bermotor itu. Enak saja dia nyelip berlawanan arah bahkan sampai di tengah jalan, kemudian enak saja dia tanpa helm, enak saja dia motong pas lampu merah, kita pas mau lurus saja, mau belok atau mau lurus, tiba-tiba ada motor yang mengiris. Motongnya itu bukannya ada jarak pandangan henti, jarak pandangan menyiap yang di dalam ilmu ini kita ya, dia langsung motong seret di tengah. Coba bayangkan kalau mobil itu truk tinggi yang pandangannya terbatas, nggak tahu ada motor yang melintas, pasti banyak yang yang tertabrak dan meninggal gitu ya. Nah, nanti kasihan kalau motor ini. Nah, satu lagi, motor ini jangan selalu dibenarkan, selalu yang disalahkan itu yang nabrak. Nah, ini contoh satu kita nih, penjambret ya. Penjambret itu saya nilainya sampai ke sana nih, mohon maaf. Dia kalau dia dibenarkan ini bahwa yang salah itu orang yang dijambret, nah itu kita sudah presiden yang buruk nantinya. Yang akan datang penjambret itu nggak boleh dikejar, nggak boleh diapa. Nah sekarang coba kita lihat kendaraan itu. Kalau motor yang salah, selalu yang kalah itu mobil. Ya, baik. Itu pengalaman ya. Padahal dia yang nyenggol, dia yang nabrak kita dari belakang, dia nggak pernah salah.
Baik. Ini Prof, Jadi ini itu masukannya. ini hampir sama nih yang disampaikan tadi Bu Mariati di Kenten ya. Untuk Ya, Profesor, ini kebijakan peraturan atau penegakan hukum. Yang salah itu kalau misalnya roda 2 bersalah, ini kebanyakan roda 4 yang menjadi hukumannya. Padahal roda 2 yang salah. ya. Ini hampir sama yang seperti Profesor sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan kembali Profesor kebijakan tersebut. Iya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi dengan adanya etle mobile ini karena bisa dilihat dengan jelas Hmm. kasusnya gitu ya. Jadi ya lebih baik tapi tidak meniadakan etle yang statis. Kalau bisa tetap etle yang statis dan kamera tersembunyi itu ditambahkan lagi. Mhm. Ini hanya sebentar saja untuk melengkapi kekurangan. Jadi kalau ada dananya mungkin ya kita bisa nambah terus yang statisnya tadi dengan titik-titik yang diperbanyak gitu. Karena mengurangi petugas. Kalau ini kan petugas terus ada beberapa yang akan bergerak gitu. Baik, Prof, mungkin bisa disampaikan juga selagi ada Pak AKP Pak Wakasat Lantas kita pagi hari ini, mungkin titik-titik untuk penambahan kamera tersembunyi di daerah mana saja menurut Profesor? Iya, yang jelas di lampu-lampu merah ya Pak Said ya. Lampu-lampu merah itu banyak sekali pelanggaran, orang motor sudah maju duluan. Kemudian di jalan satu arah, kan ada lingkaran misalnya jalan satu arah. Nah, motor nggak mau jalan satu arah, dia mau jalan arah kemana aja dia suka gitu. Jalan satu arah dan di simpang-simpang lampu lalu lintas. Biasanya di situ yang paling banyak. Kemudian di pinggiran mereka merasa tidak ada yang mengawasi, nggak perlu pakai helm. Ya. Ya, Baik, makasih. ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Zubrizal di Banten Plajo. Ini untuk Pak Said dan Bu Erika. Sekarang kan lagi viral di sosial media konten tilang atau menegur ke pengendara yang nakal. Salah satunya di Kota Palembang. Nah, kalau dilihat atau dirasakan kami senang begitu melihatnya Pak. Terlihat dari banyaknya komentar justru mendukung polisi untuk menindak pengendara nakal tersebut. Nah, melihat hal tersebut, melihat hal seperti ini dari kepolisian, kenapa tidak dicoba dibuatkan konten-konten seperti ini Pak? Terbukti masyarakat mendukung. Silakan, mungkin kita ke Pak Syahid dulu, boleh ditanggapi Pak Syahid. Benar Mbak Dela, untuk sekarang sudah dilaksanakan Mbak Dela. Sebenarnya ini menunjuk kepada sanksi sosial. Karena apa? Lebih efektif kepada mereka yang merasa tidak ada polisi nih, oh aman ini. Pada saat kita naikkan ke media sosial ini sebagai sanksi sosial, mereka merasa malu dan tidak akan mengulanginya. Pun demikian yang melihatnya pun, oh ternyata di sini bahaya nih, jangan sampai kita, ya udah taat berlalu lintas. Sebenarnya Mbak Dela, hanya sebagai penegak hukum di sini menginginkan, mengharapkan masyarakat tidak perlu harus ditilang dulu, harus ada kesadaran karena untuk mereka sendiri Mbak Dela, untuk keselamatan mereka, untuk keluarga mereka, untuk masa depan mereka. Pun demikian untuk yang Mbak Dela melanggar, tetap kami ingatkan, kami tilang, kami berikan hukuman yang sifatnya sanksi sosial tadi Mbak Dela. Baik, kalau dari Profesor sendiri, apakah juga setuju nih dengan konten-konten dari pihak kepolisian yang menegur secara langsung di lapangan nih, Prof? Ya, sangat mendukung yang seperti itu. Saya setuju sekali. Ada yang membuat konten untuk mensosialisasikan ini dan juga mungkin ada sumbangan dari masyarakat yang membuat konten. Itu kita apresiasi sekali karena dia sudah meluangkan waktu untuk melakukan itu. Jadi kita semua wajib memonitor pelanggaran-pelanggaran ini agar mengurangi kecelakaan, meningkatkan keselamatan. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Gina di Pak Jo. Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber, izin bertanya untuk operasi etle mobile sendiri, apakah ada jam-jam operasionalnya atau dari pagi ke sore atau malam juga ada? Silakan Pak Syahid, jam operasional untuk tilang mobile. Terima kasih Mbak Dela. Benar Bu Gina, tadi untuk jam operasional kami laksanakan tiap pagi, siang, sore, malam. Untuk malam kami fokus kepada pelanggaran yang sifatnya menyangkut balap liar, kemudian ada yang mau tawuran, demikian Mbak Dela. Baik, dari pagi sampai jam berapa Pak? Bisa diulang Pak? Dari pagi Mbak Dela, dari jam 6 sampai jam 7-8, kemudian siang nanti, kemudian jam pulang kerja sore,
kemudian malam hari Mbak Dela. Baik, itu udah diinformasi langsung Awalnya ya. biasanya tengah malam tuh Mbak Dela, karena ada informasi dari rekan intelijen bahwa adanya rencana balap liar maupun rencana tawuran gitu. Nah, ini sudah diinformasikan langsung bersama Wakasat Lantas Polrestabes Palembang. Dan Profesor dan Pak Syahid, karena mengingat waktu kita sudah mendekati pukul 9, mungkin kita ke Profesor dulu. Profesor, ada yang ingin disampaikan untuk pihak kepolisian ataupun masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan kita? Silakan Profesor. Iya, mungkin saya meminta kepada kepolisian untuk melakukan etle mobile ini secretly. Seperti ada kamera tersembunyi, ini juga melakukannya juga tersembunyi. Tidak perlu dikasih jadwal dan anytime bisa tiba-tiba muncul begitu. Jadi sebaiknya tidak diberitahukan jamnya jam berapa. Karena orang akan berpikir, oh ya di luar jam itu saya bisa gitu. Jadi baiklah kita sama-sama semuanya memperhatikan pelanggaran ini jangan sampai terjadi. Baik itu dari orang di sekitar kita atau kita ketika di jalan, ya semua orang bisa ambil foto. Dan nanti mudah-mudahan Wakasat Lantas bisa memberikan nomornya ya untuk orang mengupload foto itu. Baik. Demikian. Baik. Kita ke Wakasat Lantas Polrestabes Palembang, Pak AKP Syahid, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Syahid. Benar Mbak Dela, kami sampaikan kepada masyarakat Palembang, kami mengharapkan benar untuk masyarakat bisa selalu mematuhi aturan lalu lintas. Mulai dari hanya simpel memakai helm, kemudian bergonceng tidak lebih dari satu, kemudian tidak melawan arus. Karena apa? Hal-hal tadi itu yang menyebabkan fatal pada kecelakaan. Kemudian kami juga mengimbau untuk melengkapi surat-suratnya apabila SIM-nya sudah mendekati masa berlaku habis, segera diperbarui. Apabila yang belum, tolong dibuatkan yang baru. Kemudian untuk kelengkapan STNK di bawah begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak waktunya Wakasat Lantas Polrestabes Palembang Bapak AKP Syahid Malik Ibrahim untuk Pro 1 dan sosialisasinya juga kepada masyarakat kita pagi hari ini. Dan Profesor Erika, terima kasih banyak juga waktunya sudah memberikan edukasi juga kepada pendengar kita Pro 1. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang kembali ya Profesor ya. Pak Syahid, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Mbak Dela. Terima kasih Pak Said, Profesor Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi dialog Palembang Menyapa edisi hari ini mengenai etle handheld diterapkan di Kota Palembang dan tentunya mekanisme baru penindakan pelanggaran lalu lintas bersama AKP Syahid Malik Ibrahim, Wakasat Lantas Polrestabes Palembang, dan Profesor Insinyur Erika Buhari, pengamat transportasi dan guru besar dari Universitas Sriwijaya Palembang. Dan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kita di program Halo RRI bersama rekan kami Pilih Makomi. Tetaplah bersama kami. Palembang Menyapa.